Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109113796. Pada hari ini, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN di Sekolah SD Negeri 55, Trip 3, Keluru, kelas 6 dengan materi peduli lingkungan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah siap mau belajar sama Ibu Vina hari ini? Siap. Sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah. Ada yang belum sarapan? Siapa? Ayo yang belum sarapan siapa? Sudah semua ya? Berarti sudah siap ya untuk belajar kita untuk hari ini? Siap? Oke, baik. Sebelum kita mulai melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, harap memimpin doanya. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, coba Ibu tanya dulu sama anak-anak sekalian. Coba dilihat teman sebelahnya. Ada tidak yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Semuanya hadir semuanya? Hadir. Kalau hadir, coba Ibu cek dulu ya, Ibu absen dulu. Ketika Ibu menyebut namanya, harap bilang hadir Bu, gitu ya. Akila Aulianisa. Oke. Asipa Desria Sokia. Oke. Azikra Al-Ghifari. Oke. Sidkia Arlita. Oke. Kaiza Al-Sifa. Hadir, Bu. Oke. Rizkiana Fatimah. Hadir, Bu. Oke. Nurul Ashifa Anggraini. Muhammad Hamka Editia. Oke. Safsia Nelti. Hadir, Bu. Oke. Malik Alwafi. Hadir, Bu. Oke. Kahalil Aditya. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Albi Farzan. Oke. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Oke. Yohan Alpino. Hadir, Bu. Oke. Alip. Hadir. Oke. Aleca. Hadir, Bu. Oke. Berarti semuanya hadir semuanya ya. Tidak ada yang tidak hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, ada baiknya kita menyajikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila.
Lah. Kepada Ananda kita Siva, harap mimpin lagunya ke depan. Untuk anak didik ibu, diharapkan berdiri semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Asifa. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dan dimohonkan anak ibu untuk duduk kembali. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingin menanamkan sikap disiplinnya terlebih dahulu ya. Siapa di sini tadi yang paling cepat datang ke sekolah? Siapa? Yang paling duluan datang ke sekolah pada pagi hari ini siapa? Siapa? Kaiza sama Alif. Malik. Apa saja setelah datang ke sekolah tadi, apa saja kegiatannya? Apakah langsung duduk, langsung apa, langsung beresin kelas? Nah, langsung piket kelas, bagus. Gini yang ibu bilang, kita harus disiplin dalam diri kita terlebih dahulu ya. Misalnya, saya terbiasa pergi sekolahnya itu jam 7 pagi. Jadi, datanglah ke sekolah, ngapain aja. Misalnya ada kita lihat sampah berserakan, dibuang ke tempat sampah. Bagi yang jadwal piket, datanglah terlebih dahulu ke sekolah. Nanti biar guru datang, kalian tinggal belajar. Jadi tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan. Ya, pagi ini tidak ada sampah yang berserakan. Berarti yang piket pada hari ini, dia sudah menanamkan sikap disiplin pada hari ini. Beri aplaus dulu untuk piket hari ini. Udah semangat belum untuk belajar hari ini? Beneran sudah? Ya. Kalau beneran coba kita ice breaking dulu ya. Ice breaking yang biasa kita lakukan sejak pagi kalau belajar sama Ibu Vina. Oke. Kita mulai ya. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya. Hebat, Ibu Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti hari ini kalian benar-benar sudah siap mau menerima pelajaran sama Ibu Vina pada hari ini ya. Kelihatan semangat itu membara pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya Ibu mau menanyakan dulu tentang materi kita sebelumnya. Coba Ibu tanya, ada yang masih ingat apa tidak tentang materi kita minggu lalu tentang apa? Ayo. Iya, Bu. Iya, Kaiza. Silakan tentang apa? Tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Kaiza. Bagus. Jadi, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari khalifah sebagai
kita sebagai khalifah di muka bumi ini? Siapa yang tahu pengertiannya? Ya, silakan Aleca. Manusia sebagai khalifah di bumi adalah manusia yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk memimpin, mengelola dan menjaga bumi dengan penuh tanggung jawab sesuai ajaran Islam. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Cia. Nah, itu ya pengertiannya. Jadi, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, diberi amanah oleh Allah, hidup di muka bumi ini untuk menjaga lingkungan kita ya. Nah, Ibu masuk dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yaitu hari ini kita belajar tentang peduli lingkungan. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu lingkungan? Nih. Peduli lingkungan. Nah, lingkungan itu ada dua jenisnya, yaitu lingkungan biotik dan yang nomor dua itu abiotik. Nah, lingkungan itu ada dua jenisnya. Ada lingkungan biotik, makhluk hidup, dan ada juga lingkungan abiotik, yaitu benda mati. Coba Ibu tanya, ada yang tahu nggak apa itu biotik? Itu apa? Seperti apa? Makhluk hidup itu seperti apa? Kita, manusia, tumbuhan, hewan, itu makhluk hidup semua ya. Itu masuk ke dalam jenis biotik. Lalu, jenis abiotik, yang benda mati seperti apa? Meja, bagus. Kursi, bagus. Batu di luar, bagus. Nah, itu namanya jenis lingkungan yang abiotik. Nah, apa sih tujuan kita itu untuk memelihara lingkungan kita? Ada manfaatnya ya. Ada tujuannya. Tujuan Allah menciptakan manusia itu salah satunya ya untuk memelihara lingkungan kita itu ada manfaatnya. Kita memelihara lingkungan dan lingkungan akan memberikan manfaat kepada kita. Apa manfaat lingkungan kepada kita? Yaitu air bersih. Nah, ketika kita merawat danau akan memberi manfaat kepada kita apa? Supaya nelayan dapat ikan yang banyak, ya. Kita harus senantiasa merawat. Contohnya lagi, seandainya kita merawat hutan, apa hutan yang akan memberikan manfaat kepada kita? Yaitu cuaca yang cerah, ya. Itu manfaatnya kita untuk menjaga lingkungan. Pertanyaan pemantik nomor pertama, apa saja yang termasuk lingkungan di sekitar kita? Yaitu ada meja, ada sekolah, kelas ya. Itu termasuk lingkungan di sekitar kita. Nah, nomor dua lagi. Menurut kalian, mengapa banyak terjadi kerusakan alam seperti banjir, tanah longsor, dan polusi? Ada bisa jawab? Iya, Malik silakan. Banyak kerusakan alam seperti banjir, tanah longsor, dan polusi terjadi karena perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan, antara lain banyak orang membuang sampah sembarangan, banyak orang menebang hutan dan reboisasi, banyak orang mencemari air dan udara, kurangnya kesadaran menjaga alam. Akibatnya keseimbangan alam terganggu dan menimbulkan bencana. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Malik. Nah, mengapa banyak terjadinya kerusakan alam di sekitar kita? Salah satunya yang ada yang kita rasakan sekarang itu banjir. Mengapa? Karena kurangnya kesadaran kita untuk merawat lingkungan. Contohnya terjadi banjir, penebangan pohon liar ya, sembarangan di penebangan pohonnya. Itu kita kurang kesadaran untuk menjaga lingkungan kita. Ya, kita itu harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan. Itu ada hadisnya nanti. Ada hadisnya, ada ayatnya, ada surahnya. Yaitu untuk
kita menjaga lingkungan. Seperti surah Ar-Rum, surah Al-Baqarah, itu ada ayatnya ya yang mengajarkan kita untuk merawat lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Yang nomor 3 lagi, apakah ada perintah dalam ajaran Islam yang mewajibkan kita untuk menjaga lingkungan? Ada tidak? Ajaran Islam. Ya. Oke, bagus Kia. Jadi itu ya yang disampaikan Kia. Kita diperintahkan oleh Allah itu harus menjaga lingkungan. Ada hadisnya tadi ya Kia ya, dalam surat apa Kia? Al-A'raf. Itu salah satunya ya, agar kita itu menjaga lingkungan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan dan jenisnya, biotik atau abiotik menurut pandangan Islam dengan benar. Nah, itu yang tadi Ibu sampaikan kan? Menjelaskan tentang biotik dan abiotik tadi, jenis lingkungannya. Yang nomor 2 lagi, meyakini bahwa peduli lingkungan adalah perintah agama dan wujud dari keimanan. Nah, kita punya keimanan ya, kita punya keyakinan dalam diri kita masing-masing bahwa kita itu harus menjaga lingkungan. Itu diajarkan oleh perintah agama ya. Kita itu punya keimanan dalam diri kita, punya keyakinan kita masing-masing, ya. Saya ini harus merawat lingkungan. Saya tidak mau merusak lingkungan, ya. Karena saya tidak mau lingkungan saya itu tercemar gitu. Nah, nomor 3 lagi. Melalui tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 5 manfaat dari kepedulian terhadap lingkungan. Nah, Ibu harap nanti setelah Ibu menayangkan PowerPoint nanti, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi minimal 5 ya, manfaat dari peduli lingkungan tadi. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu merumuskan minimal 5 sikap peduli lingkungan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi nanti kalau kalian kerja kelompok, harus berkelompok ya, jangan ada kerja sendiri-sendiri, agar kalian mengerti dan agar kalian bisa merumuskan tadi minimal 5 sikap peduli lingkungan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita masuk lagi ke kegiatan inti kita ya. Kita masuk kegiatan inti kita, yaitu Ibu akan menayangkan gambar kontrasnya tentang kerusakan lingkungan. Ibu minta tolong Asifa dengan ini harap ke depan untuk membantu Ibu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan ini gambar apa? Tentang gambar apa? Sampah yang berserakan. Bagus apa tidak pemandangannya ini? Sampahnya ini. Tidak kan? Terlihat kotor tidak? Nah, itu salah satu dampak kita tidak merawat lingkungan. Coba lihat ini. Tidak bagus sekali pemandangannya ya. Yang ada itu akan merusak lingkungan kita. Kita kalau sampahnya berserakan seperti ini, dampaknya kita juga kena penyakit. Ya. Apa penyakit itu nanti Ibu jelaskan di PowerPoint nanti ya. Nah, terus gambar yang kedua lagi, ini gambar apa? Penebangan pohon liar nih. Bagus tidak pemandangannya seperti ini, gundul seperti ini hutannya? Bagus apa tidak? Nah, tidak bagus. Kalau kita tebang pohon seberangan, nah nanti kita dampaknya akan banjir. Ya, karena sudah gundul alam kita itu, pohon kita. Nah, maka lingkungan akan tercemar. Sudah, terima kasih kepada
Sipa sama ini harap duduk kembali. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke video sebelum Ibu melanjutkan menampilkan video ke depan, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya. Masih semangat untuk belajar sama Ibu hari ini? Masih. Nah, kalau masih coba Ibu mau tes dulu, Ibu kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set. Aha aha, nah, aha aha, aha aha. Oke, berarti kalian udah semangat mau belajar sama Ibu hari ini ya. Sekarang Ibu akan menayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2 pada bab 8 yaitu peduli lingkungan. Sebelum adik-adik mendengarkan penjelasan dari kakak, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak agar semakin berkembang. Semoga bermanfaat. Melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan. Hai adik-adik, demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak agar. Nah, sudah lihat tadi, sudah menyimak tadi video tentang yang Ibu tampilkan tadi? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Malik. Bagus. Tepuk tangan untuk Malik. Bagus pertanyaannya. Apa sih, Bu, manfaat kita untuk menjaga lingkungan? Nah, seperti Ibu bilang tadi, manfaat kita untuk menjaga lingkungan itu pertama, kita terhindar dari berbagai macam penyakit, ya kan? Karena apa? Udara segar. Kita terhindar dari penyakit. Nah, yang kedua, tumbuhan dan manusia bisa bertumbuh dengan baik. Maksudnya apa? Tumbuhan, kalau kita menjaga lingkungan, dia bisa bertumbuh dengan baik. Manusia, kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, ya kan? Lingkungan akan memberikan manfaat kepada kita. Yaitu manfaat yang ketiga, apa? Mencegah bencana alam seperti banjir, longsor ya. Coba kita kalau banjir, kita terganggu aktivitas kita ya. Nah, itu manfaat kita untuk menjaga lingkungan. Bagus pertanyaan dari Malik. Apalagi, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, ada lagi? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu akan menayangkan PowerPoint. Nah, ada konsep lingkungan. Lingkungan, coba lihat semuanya di sini. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup. Nah, segala sesuatu di sekitar kita ini namanya lingkungan, ya. Yang terdiri dari apa? Benda hidup, biotik atau benda mati atau abiotik seperti Ibu jelaskan tadi ya. Yang ketiga selanjutnya, saling berhubungan dan mempengaruhi kehidupan. Ketika kita menjaga lingkungan, itu manusia sama tumbuhan itu, sama lingkungan itu saling mempengaruhi ya. Kita menjaga lingkungan, lingkungan akan memberikan manfaat kepada kita. Intinya kita saling berhubungan. Seandainya, contohnya, kita menjaga lingkungan nih. Kita kan membutuhkan lingkungan juga kan, seperti kita menanam cabai kan. Tanaman itu, lingkungan itu akan memberikan manfaat kepada kita. Kita bisa metiknya, kita bisa jual cabainya kan. Nah,
Seperti contohnya lagi, kita menanam padi, merawat lingkungan, padi akan memberikan hasil kepada kita. Apa hasilnya? Akan menghasilkan beras ya. Coba kalau tidak kita merawat padi dengan baik, bisa nggak kita makan pakai nasi? Tentunya tidak. Selanjutnya, merupakan ciptaan Allah untuk manusia kelola dengan baik. Jadi, Allah menciptakan lingkungan ini untuk kita sebagai manusia mengelolanya dengan baik. Soalnya jika tidak dijaga, lingkungan akan membawa dampak buruk kepada kita seperti Ibu jelaskan tadi ya. Nah, slide selanjutnya. Dan nih, ini dampak kita tidak menjaga lingkungan nih. Pohonnya ini gundul, dak? Nah, apa saja dampaknya? Satu, terjadi pencemaran udara, tanah, dan air. Nah, yang kedua, menyebabkan bencana banjir, longsor, dan kekeringan. Itu dampaknya. Yang ketiga, muncul berbagai penyakit DBD, diare, dan ISPA. Ada yang tahu tidak? Apa penyakit diare itu? Sakit perut kita kan? Karena muncul berbagai penyakit dampaknya tadi. Nah, yang kedua penyakit ISPA, penyakit apa? Sesak napas. Kita kalau banyak tumpukan sampah itu sesak napas kita ya. Selanjutnya, kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan jadi terganggu. Selanjutnya, generasi mendatang kehilangan lingkungan sehat. Jadi generasi yang mendatang itu siapa? Anak cucu kita nanti ya. Ketika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, maka generasi anak cucu kita yang mendatang itu akan terganggu ya. Selanjutnya. Nah, ini dalil tentang peduli lingkungan. Dalil tentang peduli lingkungan sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56 ya, yang mengandung arti, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoa kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi surat Al-A'raf ini dalil yang mengajarkan kita jangan merusak lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Paham apa yang Ibu sampaikan? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika sudah paham, Ibu akan membagikan kelompoknya untuk mengerjakan tugas kelompok. Ya, namanya kerja kelompok harus berkelompok, harus bareng-bareng ya. Coba Ibu bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, coba lihat. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, coba lihat. Coba jawab ya. Jawab tentang pertanyaan yang di sini. Sesuai dengan yang ada di pikiran kita dan yang sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi ya. Paham semuanya? Oke. Kalau paham, silakan dikerjakan. Ada yang udah selesai? Belum. Kalau nggak muat ya penting-penting aja. Ada yang udah selesai? Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan.
Jadi Ibu minta perwakilan kelompoknya satu orang ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Oh, Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, anggota Cia Etra Kaiza Zikra dan Al akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Bagaimana menjaga kelestarian air? Menjaga kelestarian air dapat dilakukan dengan menghemat penggunaan air. Menjaga kelestarian udara dapat dilakukan dengan mengurangi polusi, tidak membakar sampah, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menanam dan merawat pohon, serta menghemat energi agar kualitas udara tetap bersih dan sehat. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Anggota Kristiana Setianita Sifajudin, Muhammad Latif Firzan, Muhammad Farhan. Bagaimana menjaga kelestarian air agar kesuburan tanah tetap terjaga? Bagaimana cara menjaga kelestarian udara? Menjaga kelestarian udara dapat dilakukan dengan mengurangi polusi, tidak membakar sampah, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menanam dan merawat pohon serta menghemat energi agar kualitas udara tetap bersih dan sehat. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kita lanjutkan kelompok 3 lagi, perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, anggota Malik, Adit, Alif, Hamka, Asifah, Akila akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tidak membakar sampah, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menanam dan merawat pohon serta menghemat energi agar kualitas udara tetap bersih dan sehat. Demikian hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dan tepuk tangan untuk semua kelompok. Hampir 95% jawabannya itu bagus-bagus per kelompoknya ya. Jadi kalian ternyata sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan ya. Apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terapkan ya, bisa kalian cepat mudah mengerti. Nah, sebelum kita masuk ke soal mandiri, soal tugas evaluasi, tugas mandiri, coba masih semangat semuanya? Masih semangat? Masih. Nah, coba Ibu tes semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dang
Nah, coba kita tepuk cinta lagi. Tepuk cinta. Cinta sedang, cinta besar. Coba dong Ibu mau dengar sekali lagi. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Nah, ternyata kalian masih semangat ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu masuk ke soal tugas mandiri, soal evaluasi, coba buka buku paketnya. Di situ berkaitan dengan soal evaluasinya ya. Coba dipahami kandungan surah Al-A'raf ayat 56. Nah, ini potongan suratnya ya. Coba dipahami terlebih dahulu. Nah, Ibu beri waktunya untuk memahami dulu ya. Gantian ya. Potongan surat Al-A'rafnya gantian. Kasih temannya lihat ya. Untuk memahami. Sudah semuanya dipahami? Sudah semuanya dipahami? Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Ini soal evaluasi ini soal mandiri ya. Jadi Ibu mau lihat sejauh mana kalian memahami pembelajaran dari Ibu pada pagi hari ini ya. Ibu akan membagikannya. Soal evaluasi. Dibikin namanya, itu soal pilihan ganda. Tinggal kalian jawab berdasarkan potongan surat yang Ibu bagikan tadi ya, potongan kartu berupa surat tadi. Sudah? Sudah. Tunggu temannya yang lain selesai ya. Sudah? Sudah. Sudah semuanya? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Silahkan dilanjutkan lagi. Sudah semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan ya. Oke, baik. Ibu ngoreksi sebentar ya. Tidak ada yang bersuara, Ibu ngoreksi sebentar. Alhamdulillah, Ibu sudah mengoreksi hasil kerja keras kalian, hasil tugas mandirinya. 99% betul semuanya. Walaupun ada 1-2 orang yang salah ya, itu tidak apa-apa. Ibu hargai hasil kerja keras kalian. Artinya kalian sudah hampir 99%, kalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu lingkungan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita jaga. Kita sebagai makhluk hidup, khalifah di muka bumi ini, kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Ya, Ibu harap dengan kalian belajar dengan Ibu tadi, kalian sudah mengerti ya. Dengan kita belajar tentang peduli lingkungan, Ibu harap kesadaran diri kita masing-masing untuk menjaga lingkungan ya. Jangan merusak lingkungan, ya. Jagalah lingkungan. Karena ada manfaatnya kita akan menjaga lingkungan.
kita menjaga lingkungan, lingkungan akan memberikan manfaat kepada kita ya. Kita merusak lingkungan, lingkungan juga akan memberikan bencana kepada kita ya. Jadi ada timbal baliknya ya. Jadi manusia dengan lingkungan itu saling mempengaruhi ya. Itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Nah, soalnya bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sulit apa mudah? Mudah. Pelajaran kita hari ini mudah apa sulit? Nah, kalau mudah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kalian terapkan dalam diri kalian masing-masing. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa dan kita tutup harusnya juga dengan berdoa. Kepada ketua kelas harap menyiapkan doanya ke depan. Doa dimulai. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.